Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sukriamsi, biasa dipanggil Hafiz, dengan NIM 22130035 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Baiklah, saya akan mempresentasikan video singkat mengenai kewirausahaan di era revolusi industri 4.0. Kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 merupakan satu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Mau tidak mau, kegiatan bisnis, wirausaha, dan industri apapun, termasuk sekelas usaha atau bisnis yang kita lakukan dalam konteks wirausaha, harus bergerak ikut serta atau beradaptasi dalam aliran revolusi industri ini. Sebelumnya, kita mengenali 4.0 ini adalah generasi-generasi kita yang saat ini. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan ke arah ekonomi secara komprehensif, secara menyeluruh. Selanjutnya, sebagai langkah-langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini, ternyata pada sekarang masih terdapat industri-industri, terkhususnya di Indonesia, yang berada pada fase revolusi 1.2 dan 3.0. Contohnya yaitu seperti mesin mekanik industri tekstil, misalnya menggunakan alat tenun, yang pada saat ini orang sudah menggunakan mesin tenun, sedangkan kita masih menggunakan alat yang tradisional. Jika dibandingkan pada saat orang menghasilkan 10 tenun dalam 1 jam, kita hanya menghasilkan tenun 1 dalam 10 hari. Contoh kedua, pertanian. Banyak yang berada pada fase industri 1.0, yaitu contohnya mesin bajak. Petani kita masih ada yang menggunakan kerbau, pada saat negara-negara berkembang menggunakan mesin-mesin untuk alat-alat pertanian, sehingga produktivitas dari produk dari pertanian itu sangat baik. Sebaliknya, secara tradisional, kita menghasilkan mungkin hanya hitungan ratusan kilo, sedangkan mereka sudah bermain dengan angka ton, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ini dilakukan sebenarnya melalui strategi-strategi ekonomi. Pemerintah tidak bisa dari bawah saja, melalui aturan main, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Artinya, ini menjadi PR bagi pemerintah. Yang kedua adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply ini bisa naik. Dan yang ketiga, meningkatkan ekspor, yaitu kualitas dalam negeri yang kita punya untuk kemudian diproduksi dan diekspor keluar, sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda, dan itu memberi keuntungan buat kita. Jangan terbalik, karena yang dimaksud dalam berimbang transformasi ekonomi ini bukan peningkatan nilai impor. Selanjutnya, bicara soal transformasi kebijakan ekonomi di era revolusi industri 4.0. Bagaimana sebenarnya transformasi kebijakan di dalam bidang ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan, sekarang berubah ke ekonomi berbasis nilai tambah. Indikator yang sangat penting untuk mengukur kondisi perekonomian sebuah bangsa atau negara di Indonesia, yang pertama terjadi penurunan dan industri manufaktur. Yang kedua, penyebabnya adalah karena pengawasan teknologi yang sangat rendah.
Yang ketiga disebabkan karena market kita di Indonesia belum efisien. Bagaimana basis tambah industri, manufaktur, dan jasa tadi yang kita perhitungkan akibat terjadinya perubahan atau transformasi kebijakan ekonomi yang awalnya difokuskan pada ekonomi berbasis sumber daya alam, sekarang beralih kepada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu basis industri manufaktur dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi itu, yang pertama yaitu globalisasi. Mau tidak mau kita akan masuk ke wilayah itu, seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan teknologi khusus 4.0. Kaitannya adalah dengan digital. Yang ketiga yaitu bonus demografi. Artinya, ini menjadi tantangan dan peluang, atau kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan bonus demokrasi. Maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana. Kebijakan apa itu? Yang pertama, pembangunan infrastruktur. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu insentif fiskal. Yang ketiga adalah kaitannya dengan kebijakan perdagangan. Kemudian yang keempat, kebijakan yang terkait dengan perbaikan iklim usaha, dan yang kelima, bantuan sosial. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang harus kita arahkan dalam kondisi tantangan dan perubahan ekonomi 4.0 yaitu yang pertama tadi pembangunan infrastruktur, yang kedua insentif fiskal, kemudian yang ketiga kebijakan perdagangan, yang keempat perbaikan usaha, dan yang kelima bantuan sosial. Yang menjadi faktor utama yaitu dari kebijakan terkait dengan pengembangan SDM, misalnya bahwa yang berkembang adalah teknologi-teknologi digital. Kalau selama ini SDM kita belum bersentuhan, maka dikembangkan SDM yang memiliki skill, kemampuan teknologi tingkat tinggi. Yang kedua adalah penyiapan fitur work atau skill. Jadi harus ada penjelasan atau kejelasan bagaimana menyiapkan fitur Word termasuk skillnya. Dan yang ketiga adalah inovasi. Fokus utama perbaikan SDM adalah pada advokasi. Maka perlu usaha melakukan peningkatan strategi kualitas SDM melalui vokasi. Ini dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi, kualifikasi, perbaikan pendidikan, dan pelatihan vokasi yang semuanya fokus pada 3 lembaga vokasi, terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Contohnya seperti SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja atau BLK. Baiklah, yang terakhir yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini dalam kaitannya dengan wirausaha dalam fase era revolusi industri 4.0 adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan perdagangan. Yang jelas adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang punya kualitas tinggi di era industri 4.0 ini, ada kebutuhan atau keharusan semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa kita melalui pendorongan pertumbuhan ekspor. Ekspor bukan impor. Mendorong pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang terutama pada bahan baku industri. Semuanya diharapkan dalam rangka memperkuat industri dalam negeri. Pertama, mendorong ekspor. Yang kedua, percepatan pembangunan. Yang ketiga, kemudahan pelayanan, kemudahan birokrasi,
untuk mengurus atau mendorong kinerja dari ekspor. Yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Jadi 4 diantaranya itu paling tidak akan mendorong dengan cepat dari kebijakan ekspor. Dan yang kedua tadi adalah pengendalian impor yang sudah terlalu berkembang sehingga merugikan negara. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.